Ya kembali lagi di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Mantap Kak. Manchester City kan sekarang menjelma menjadi sebagai kekuatan baru Betul. secara prestasi maupun secara finansial ya. Nah Manchester City ini punya dana yang memadai Kak untuk mendatangkan siapapun yang mereka mau. Betul. Akan tetapi ada sejumlah transfer menarik di masa lalu khususnya yang membuatnya jadi unik. Betul. Di bagian yang pertama ini atau di segmen kedua ini kami akan membahas soal nama besar yang pernah direkrut oleh Manchester City. Betul. Yang pertama ini ada George Weah. Weah ini adalah salah satu pemain terbaik yang pernah diproduksi oleh Afrika. Terus memproduksi apa lagi? Apa ya produksi Afrika? Mie. Iya, itu juga dari Indomie, kita. benar. Itu juga dari kita. Gitu, ya. Nah, puncak kesuksesannya ini diraih ketika ia membela AC Milan pada periode 1995 sampai 2000. Ia pun berhasil mengantarkan Milan meraih 2 trofi Serie A. Nah, Weah dipinjamkan ke Chelsea pada musim dingin 2000 sebenarnya. Namun ia tidak dipermanenkan oleh The Blues di akhir musim. Alika tahu kan kenapa dia tidak dipermanenkan? Di waktu itu mainnya jelek. Karena kedinginan. Wah. Karena dia dipinjamkan Chelsea pada musim dingin. Wah. Kertiris di tengah mengbal. Itu semua pemain juga begitu dong. Nah setelah kontraknya di Milan habis, Weah ini pindah ke Manchester City. Ya waktu itu baru promosi. Betul. Promosi album kedua. Wah, sama ayam kan. Oke, MC ya. Nah Weah dikontrak dengan gaji senilai 30.000 pound per pekan dengan durasi 2 tahun. Mahal ya. Weah ini sebenarnya relatif sukses lah di City. Dia main di 11 pertandingan dan mencetak 4 gol. Oke. Tapi pada 16 Oktober 2000 dia memilih pindah dari City. Alasannya karena perbedaan keyakinan dengan sang pelatih Joe Royal. Jadi Weah ini yakin jadi pemain utama, tapi Royal yakin Weah adalah pemain cadangan. Beda keyakinan. di sana ya. Nah, berikutnya ada Daniel Van Buiten. Nah, Buiten ini jelas bersinar ketika ia membela Bayern Munchen. Kala itu ia meraih double kompetisi domestik pada 2007-2008 sama 2009-2010 dan terakhir 2013 dan 2013-14. Ia juga mengantarkan Munchen menjuarai Liga Champion pada 2012 dan 2013. Nah, banyak yang tak sadar kalau Van Buiten sebenarnya pernah bermain untuk Manchester City. Nah, saat masih membela Marseille, ia ini pernah dipinjamkan selama setengah musim ke City pada tahun 2004. Jadi pernah dipinjamin ke City ya seharusnya. Tahun yang lalu lah. Betul. Di City, Van Buiten ini tampil bagus. Bahkan dapat pujian dari pelatihnya Kevin Keegan. Tapi di akhir musim, Keegan ini memilih untuk tidak mempermanenkannya. Bukan karena dia cuma main sedikit ya, itu cuma 6 kali. Tapi karena Keegan merasa kalau potensi Van Buiten ini akan mengantarkan dia ke klub besar suatu hari nanti. Dan prediksi Keegan ini tepat karena dia akhirnya bergabung dengan Bayern Munchen. Bukan sama City ya, tapi bukan sama City. Nah, berikutnya ada Frank Lampard nih, legendnya City. Satu legenda Chelsea. Ya, ada yang bisa mendebatkan kalau Chelsea-nya sendiri. Betul. Tentu menjadi aneh saat melihatnya berkostum biru langit milik Manchester City. Dan itu benar terjadi pada musim 2014-2015. Nah, kenapa dia hasil Lampard ke City? Karena Chelsea ini mungkin merasa kalau Lampard itu sudah terlalu tua untuk menjadi mesin di lini tengah mereka di usia 36 tahun. Akhirnya Chelsea pun merekrut barudak PAUD untuk menggantikan Lampard yang sudah tua. Kalaupun emang terlalu tua, gantinya bukan PAUD dong. Kan itu investasi jangka panjang, Kak. Iya, tapi kasihan dia ngejar bola, kena PAUD. Nah, namun Lampard justru menunjukkan kualitasnya di City sebagai pemain utama. Oke. Nah, dia ini main di 32 laga Premier League dengan mencetak 6 gol. 6 gol. Salah satu golnya bahkan dicetak ke gawang klub yang membesarkan namanya, Chelsea waktu itu. Karena kan dulu nama Lampard kan kecil. Betul. Kalau sekarang tuh udah segede yang tulisan I love Bandung. Besar banget. Ya kayak depan-depan kalau ada pantai, depannya ada pantai. I love apa gitu. Nah, di City sayangnya Lampard ini tidak mendapatkan apa-apa, tidak dapat trofi. Kecuali bahkan waktu itu air mata. Dan air mata itu dikeluarkan ketika ia merayakan gol pertamanya penyama kedudukan ke gawang Chelsea. Saya ingat dia nangis emang. Benar. Untung nggak ngeluarin air Jordan. Tiba-tiba bikin keluaran sepatu. Selanjutnya ada David Seaman. Wow. Berarti dia manusia laut. Setara Aquaman ya. Aquaman. Jadi Seaman ini dikenal ketika dia membela Arsenal di periode 1990 sampai 2003. Dia ini bagian dari kejayaannya The Gunners di Premier League. Sepanjang 12 musim dia main di total 564 pertandingan. Wah, banyak banget. Dia meraih 3 gelar Liga, 4 Piala FA dan 1 Piala Winners. Saat kontraknya habis pada akhir musim 2002-2003, Seaman ini berpikir untuk pensiun dan jadi juragan kos-kosan. Mimpi semua pensiunan ya? Kos-kosannya kos-kosan putri. Mesum ya? Aduh. Akan tetapi dia bertemu dengan Kevin Keegan yang mengajaknya bergabung dengan The Citizen.
Si Simon ini Betul. tetap diturunkan di usianya yang ke-40. Ke-40. Ia bermain di 19 pertandingan Premier League sebelum akhirnya pensiun dini. Alasannya karena cedera bahu yang tak kunjung sembuh. Kalau Agnes Monica kan pernikahan dini. Benar. Nah, pensiun dini ini tersebut langsung di ACC karena City punya pengganti yang tak kalah bagus waktu itu DPJ. Ya, selanjutnya ada Peter Schmeichel. Nah, si Peter Schmeichel ini berjaya bersama Manchester United. Dia ini jadi kiper utama saat United meraih treble winners pada 1999. Selain trofi Liga Champions, Peter juga mempersembahkan 5 gelar Premier League dan memenangi 7 nominasi Anugerah Musik Indonesia. Enggak dong. Bukan Peter Pan. Bukan. Peter Schmeichel ini beda lagi. Tapi saya tadi kan nyari-nyari soal Peter Pan. Oke. 2005 di Anugerah Musik Indonesia, Beneran? Peter Pan ini dinominasikan di 7 bidang Kategori? gitu. Oh, 7 kategori. Oke. 7-7-nya menang. Legend emang nih. Legend emang Peter Pan. Peter Schmeichel, legendnya MU. Peter Pan, legendnya Bandung. Nah, momen treble itu sekaligus mengakhiri karirnya bersama The Red Devils. Oke. Di usia 36 tahun, dia tuh mengaku pada rekan-rekannya pengen segera pensiun lah gitu, karena udah tua juga. Betul. Karena itu, dia pindah ke Sporting di Portugal. Jauh dari hiruk-pikuk pemberitaan. Jadi dia nggak pengen disorot, pokoknya pengen jauh aja gitu. Padahal mah jangan ke Portugal. Kemana tuh? Ke Samoa. Wah. Atau ke Kiribati. Emang ada Liga Samoa gitu? Atau ke Gabon, itu kan jauh ya kayak. Saya ingat ada pemain di Liga Afrika, dia man of the match, hadiahnya telat. Latihan telurnya. Karena itu lebih berharga. Sedih. Nah, namun ketika kontraknya habis pada Juni 2001, Schmeichel ini justru kembali ke Inggris. Kembali ke Lebih Inggris. tepatnya ke Aston Villa waktu itu. Karirnya cuma berjalan selama semusim sebelum ia pindah secara kontroversial ke rival Manchester City. Nah, satu musimnya di Manchester City sudah membuat supporter United waktu itu kesal. Kesel bener, karena kenapa harus ke City? Iya, literally ke rival gitu ya, sekota. Apalagi dalam derby Manchester, United tidak pernah menang waktu itu. Karena masih jago. Betul. Nah, Schmeichel kemudian mengumumkan masa pensiunnya pada April 2003. April 2003. Di sini Schmeichel ini sama kayak Lampard, tidak mendapatkan apa-apa. Kayak Van Persie di Arsenal. Benar. Nggak dapat Premier League. Kayak Owen di Liverpool. Banyak ya list-list pemain legend yang nggak punya apa-apa. Akan tetapi ia berinvestasi dengan menyekolahkan anaknya Casper ke Akademi The Citizen. Yang mana sekarang Casper juga jadi pemain atau jadi hantu. Casper the Ghost. Jadi satu kiper legend juga lah buat Leicester. Bersama Leicester City ya. Dan timnas Denmark ya. Betul, Denmark. Itu tadi di bagian pertama soal bagaimana Manchester City merekrut para pemain yang dulunya itu bernama besar. Jadi mana-mana tetap di Propaganda Program Sepak Bola. Untuk Anda. Mantap.